Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satuan panjang dan juga satuan berat ya. Ini adalah matematika di kelas 3, subtema 3 ya. Bisa diperhatikan ya anak-anak ya. Oke. Nah, before we start our lesson, yang pertama, silahkan kalian persiapkan buku tema 3, buku PS atau pekerjaan sekolah, serta persiapkan penggaris. Yang kedua, kalian membutuhkan konsentrasi belajar. Dan yang ketiga, silahkan bertanya jika belum memahami materi yang disampaikan. Bisa dituliskan di kolom komentar ya. Nah, yang berikutnya yang akan kita bahas pertama adalah tentang satuan panjang. Tentunya pada subtema 1 kemarin, anak-anak semuanya sudah belajar tentang satuan panjang ya. Oke, yang pertama, pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar? No or yes? Oke, pernah atau belum? Oke, pastinya pernah ya. Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Benda padat, cair atau gas? Yes, right. Betul sekali. Sepeda motor termasuk ke dalam benda padat. Oke. Berikutnya, ada bacaan seperti ini anak-anak hebat. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Nah, di situ ada rumah nenek. Kemudian di sini ada rumah Edo. Dari rumah nenek, nah ini nanti ada bacaannya juga. Di sini ada kebun binatang. Jarak rumah Edo ke rumah nenek, nah ke sini adalah sejauh 5 km 300 meter. KM itu kilometer, sedangkan M adalah meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km 300 M. Sedangkan jarak dari rumah Edo ke kebun binatang adalah sejauh 1523 meter. Satuan kilometer atau km dan meter atau m adalah satuan untuk menyatakan jarak. Ingat ya anak-anak, satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Berikutnya, nah perlu diingat ya anak-anak bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. Kalau 1 kilometer berapa meter? Nah, silakan anak-anak coba perhatikan. Menurut kalian, mana yang lebih besar? Kilometer atau meter? Bagaimana menurut kalian? Silakan dituliskan di kolom komentar ya. Ya, ternyata 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Ingat ya, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jika kalian melangkah, nah setiap satu langkah kalian itu diperkirakan 1 meter, maka ketika kalian melangkah sejauh 1000 kali, itu sama dengan kalian melangkah sejauh 1000 meter. Atau bisa disebut juga dengan 1 kilometer. Nah, sekarang kalian sudah memahami ada satuan jarak itu kilometer dan juga sentimeter dan juga meter. Nah, satuan panjang atau jarak apa lagi sih yang kalian ketahui selain sentimeter, meter, serta kilometer? Perhatikan baik-baik ya. Nah, ini ada konsep tentang satuan panjang anak-anak. Ada KM, HM, DAM, M, DM, CM, dan juga MM. Nah, semua ini ada kepanjangannya. KM adalah kilometer, HM adalah hektometer, DAM adalah dekameter, M adalah meter, DM adalah desimeter, CM adalah sentimeter, sedangkan MM adalah milimeter. Nah, ketika ini adalah naik anak-anak,
naik, misalkan perubahannya naik, maka harus dibagi 10. Misalkan dari hektometer ke kilometer. Oke, hektometer ke kilometer maka harus dibagi 10. Sedangkan jika turun tangga atau turun tingkat, setiap satu tingkatnya maka harus dikalikan dengan 10. Nah, bisa disimpulkan seperti ini. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kenapa? Meter posisinya berada di sini, kilometer berada di sini. Sedangkan meter berada di sini. Ya, kita hitung sekarang. Dia naik atau turun? Ya, dari kilometer ke meter itu turun. Maka kita bisa mengalikannya seperti ini. Kali 10, ya kan? Kemudian kali 100, kemudian kali 1000. Nah, ada 3, 1, 2, 3 tingkat. Berarti 1000, nolnya ada 3, ya kan? Kali 10. Kemudian ke sini kali 100. Kemudian ke sini kali 1000. Nah, berarti 1, misalkan kita umpamakan 1 kilometer, kemudian kalikan 10 sama dengan 10, kalikan 100 sama dengan 100, kemudian kalikan 1000 sama dengan 1000 ya. 1, 2, 3. Berarti 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Begitu juga ketika 1 kilometernya dirubah ke desimeter. Nah, berarti dikalikan 10, 10, 10 ya. 1 kalikan ke sini, Nak. Oke, 1, 2, 3, 4. Berarti ada nolnya 4. Berarti sama dengan 10.000 desimeter. Nah, kalau 1 kilometernya dijadikan sentimeter, 1 turun tingkatnya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dikalikan 100.000 sama dengan 100.000 cm. Atau mungkin kalian bisa pakai nolnya ya anak-anak ya. 1 tambah 01 ya. Dari 1 tambah 01 10. Tambah 01 lagi 100. Tambah 01 lagi 1000, tambah 01 lagi 10.000, tambah 01 lagi 100.000. Jadi di sini 1 km sama dengan 100.000 cm. Berikutnya, kalau dari satuan meter. Nah, kalau dari satuan meter, maka misalnya disuruh untuk menjadikan desimeter, berarti tinggal dikalikan 1 saja. Dikalikan 10 saja. 1 dikali 10 sama dengan 10 desimeter. Kemudian kalau dari 1 meter dijadikan sentimeter, dihitung turun tangganya berapa kali? Kali 10 kali 100. 1 kali 100 cm gitu ya. Kalau dari desimeter ke sentimeter, maka tinggal dikalikan 10 juga. 1 kali 10 10. Nah, misalnya angka di sini tidak 10, misalnya 5 meter dijadikan sentimeter, maka mudah sekali anak-anak. 5, ini turun tangganya 2 kali ya. 5 kali 10, 50. Ditambah lagi 50 kali 10, 500. Seperti itu ya. Pokoknya setiap satu tingkat itu dikalikan 10. Begitu anak-anak. Nah, yang berikutnya, masih ingat ya tadi bacaan tentang rumah Edo, nenek, dan juga kebun binatang? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, jarak rumah Edo ke rumah nenek tadi adalah 5 km lebih 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Yang ditanyakan adalah satuan meter. Ingat ya, padahal di sini ada kilometer. Maka kita bisa merubahnya satu-satu. 5 km. Nah, kita kembali ke sini sebentar. 5 km. Oke, ke tangga ini ya. 5 km berada di sini. Kita tuliskan angka 5 di sini ya. Dijadikan meter ke sini. Berarti kalikan 10. 5 kali 10, 500. Turun lagi harus kali 10 lagi. 5 kali 10, 50. Kemudian turun tangga 10 lagi, berarti 50 kali 10, 500. 500 kali 10 ditambah 01 berarti
5.000. Nah, berarti ketika berada di posisi meter itu jadi 5.000. Nah, kita ke sini lagi. Nah, betul sekali di sini. 5 km sama dengan 5.000 meter. Sedangkan yang 300 meternya tetap ditulis 300 meter. 5 km ditambah dengan 300 meter sama dengan 5.000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5.300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5.300 meter. Sudah paham dari sini? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang adalah 1.523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Maka ini disuruh untuk menjadikan kilometer dan juga meter. Padahal di sini tadi adalah meter. Maka yang bisa kita lakukan adalah memisahkan bilangan yang ada nol-nolnya dulu. Nah, ini adalah bilangan ribuan. Berarti 1000-nya kita keluarkan dulu anak-anak. 1000 meter ditambah 523 meter sama dengan, di sini 1 kilometer ditambah 523 meter. Kok bisa? Nah, kita lihat. Ingat ya, ini adalah 1000 meter dijadikan kilometer. Kita lihat lagi di tangga satuan panjang ini. Tadi berada di 1000 meter di sini. Ini ada 1000 di sini. Nah, dijadikan ke kilometer. Nah, berarti naik. Bukan turun tapi naik. Maka yang dilakukan adalah dibagi 10. Di sini 1000, kemudian dibagi 10 dulu. 1000 dibagi 10 itu berapa ya? Ya, 100. Kemudian 100 naik lagi 1. 100 dibagi 10 berapa ya? 10, pinter. Di sini jadi 10 hektometer. Kemudian naik 1 tingkat lagi dibagi 10 lagi berapa ya? 10 hektometer dibagi 10 sama dengan 1. Oh, berarti 1000 meter itu sama dengan 1 kilometer. Sama juga dengan nolnya dikurangi. Gitu ya. Jadi sama dengan 1 kilometer. Begitu ya. Terus tinggal dijumlahkan saja. 1 kilometer ditambah 523 meter. 1 kilometer 523 meter. Itu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya, ini tugas untuk kalian ya. Silakan kalian buka buku tema 3 halaman 65 sampai dengan 67. Kalian harus berlatih untuk mengerjakannya secara mandiri, mengubah dari kilometer ke meter maupun mengubah dari meter ke kilometer ya. Oke, berikutnya. Nah, ini intermezzo anak-anak ya. Alat ukur itu ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter. Nah, ini ada namanya altimeter. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Namanya adalah altimeter. Oke. Berikutnya anak-anakku. Nah, sekarang jika ada soal cerita seperti ini. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar sejauh 7 km. Berapa jarak yang ditempuh dari Dayu? Ditempuh Dayu dari rumah ke pasar. Ini rumahnya, ini pasarnya. Tinggal dijumlahkan saja. Dayu ke sekolah 6 meter, sekolah ke pasar 7 meter, berarti tinggal ditambahkan saja, yaitu 6 km ditambah 7 km sama dengan 13 km. Oke, berikutnya anak-anakku. Nah, buka buku tema 3 halaman 84 dan 86. Satu soal ini saja silakan kalian coba dikerjakan ya. Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir?
Maka caranya dengan mengurangkan. Ya, silahkan kalian tulis di kolom komentar. 350 meter dikurangi 200 meter. Berarti sisanya berapa? Silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Saat kalian sedang menulis, bisa di pause dulu video ibu guru ini. Oke, berikutnya satuan berat. Oke, sorry, bentar ya. Oke, nah, satuan berat. Nah, apa itu satuan berat? Kita lihat bersama-sama. Nah, ini adalah alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat. Anak-anak semuanya sudah pernah mengukur satuan berat di kelas 2. Nah, ini ada timbangan beras, ada timbangan badan, ada timbangan kue, ada timbangan gantung, ada timbangan warung, ada juga neraca. Nah, kita lihat bersama-sama sekarang. Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Ini ada kg. Nah, apa sih kg itu? Silakan dibuka buku tema 3 kalian halaman 101 ya. Nah, remember, 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Sedangkan 1 kilogram bisa juga sama dengan 100 gram. Sedangkan 1 ons itu sama dengan 100 gram. Bagaimana Bu ini maksudnya? Kita lihat bersama-sama setelah ini ya. Konsep. Nah, anak-anak harus tahu ons itu sama dengan, ons ini ons ya, itu sama dengan hektogram, sama dengan Hg. Coba dilihat di sini. Nah, kilogram itu sama dengan Hg di sini anak-anak ya. Kemudian, sama ini dengan kilometer, cuma diganti gram. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Ketika naik 1 tangga, maka dibagi 10. Kalau turun, dikali 10. Masih ingat ya? Ketika naik 1 tangga, dibagi 10. Kalau turun 1 tangga, dikali 10. Contohnya 1 kilogram ya, berarti dijadikan gram. Kilogram dijadikan gram. Maka turun 3 kali. 1, 2, 3. Berarti dikali 10. Karena nolnya ada 3. 1, 2, 3. Jadi hitungnya gini, bukan 1, 2, 3, 4, salah. Tapi 1 turun-turunnya, lengkung-lengkungnya 2, 3. Nah, berarti dikali 1000. Jadi 1 kilogram dikali 1000 sama dengan 1000 gram. 1000 G, sorry ya. Berikutnya, kalau 1000 dekagram, DAG itu dekagram, dijadikan kilogram, berarti naiknya berapa? 2 tangga ya. Dibagi 100, karena 2 tangga, 1, 2. Berarti 1000 dekagram itu sama dengan 1000-nya di sini ya. Berarti kalau naik 2 tangga berarti 1, 2. Nolnya hilang 2 atau dibagi 100. 1000 dibagi 100 itu sama dengan 10 ya. 1, 2 berarti tinggal 10 kilogram gitu ya. Oke, berikutnya perhatikan ketiga timbangan di bawah ini. Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kilogram gula menunjukkan 10 ons. Ya, 10 ons. Gambar 2 menunjukkan bahwa 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Nah ini, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Berikutnya, yang ketiga, 1 ons itu sama dengan 100 gram. Nah ini, 1 ons itu sama dengan 100 gram. Ya, kalian bisa membuktikannya dengan melakukan eksperimen di rumah dengan menimbang beras di rumah mungkin, atau menimbang
gula ya. Bisa kalian lakukan ini ya. Thank you. See you next meeting for our lesson on satuan berat. Insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang satuan berat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.